Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mali. Saya akan mencoba mempresentasikan pada Borobudur International Symposium 2021 yang ketiga, tema on science and technology, ya, on humanity and social science. Judul presentasi saya adalah IoT based solar cell power supply design and analysis at the ASIPA Islamic Boarding School Laboratory, Subang Regency, West Java, as an environmentally friendly green energy. Saya saat ini sebagai dosen di Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Informatika. Saya juga bekerja sebagai senior development spesialis, juga technical consultant untuk product certification. Trusting saya dan juga pengalaman ada beberapa sektor industri termasuk renewable energy. Latar belakang masalah yang akan saya presentasikan bahwa energi adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Selama ini energi banyak diproduksi dari energi fosil, ya, itu minyak ataupun batu bara. Dan ini menimbulkan permasalahan ke depan, yaitu semakin menipisnya sumber daya tersebut atau energi tersebut, dan juga adanya pencemaran udara dari pembakaran batu bara tersebut. Solusinya ya, dengan energi surya adalah sebagai sumber energi yang sangat besar, memiliki daya yang tersedia hingga 156.000 ya, megawatt. Batasan masalah bagaimana kita melakukan penerapan IoT dalam monitoring sistem PLTS ya, di area sekolah tersebut. Bagaimana kita melakukan penghematan biaya listrik pada area lab yang terbatas dengan energi matahari. Juga kita memberikan kontribusi ikut serta menurunkan emisi CO2 ya, dari batu bara yang saat ini mengaliri listrik di Indonesia pada skala yang kecil. Problem PLTS secara umum adalah ia memiliki keterbatasan dengan peak time selama 4 jam dalam satu hari. Terus kondisi ekstrim dan cuaca ya, dengan intensitas matahari yang memiliki pengaruh langsung. Investasi baterai yang masih tinggi saat ini menyebabkan adanya gap supply dan demand. Lokasi PLTS, kegiatan pemantauan dengan jarak jauh, dan juga masalah efisiensi pemeliharaan. Metode perencanaan PLTS berbasis IoT adalah kita bagaimana melakukan perencanaan desain PLTS, analisa kebutuhan listrik ya, yang akan kita supply harus tepat dan akurat ya, sesuai dengan manajemen storage energy, dan juga kita memikirkan dengan kondisi investasi yang ada. Bagaimana kita menerapkan alat bantu tools PP System versi 7.2.8 dan penerapan sistem monitoring serta analisis performance PLTS tersebut menggunakan internet ya, dengan prinsip kendali. Ini adalah konsepnya dari desain yang ada. Ada panel surya, ada sistem inverter, ada baterai dan beban, serta 2 sumber energi yang lain yang dapat dihibrid. Konsepnya sistem kita bisa melihat semua bagian-bagian dari equipment yang bekerja, lalu kita transmisikan dan kita bisa berhubungan dengan pemilik PLTS ataupun stakeholder yang berkepentingan. Ini tampilan dari sebuah sistem monitoring, kita bisa melihat ya, kinerja dan performance PLTS di area tersebut. Apa saja jenis PLTS? Ya, ada yang kita sebut dengan off-grid, di mana dia memerlukan baterai dan standalone. Terus juga sekarang ada namanya off-grid hybrid ya. Jadi dia bisa dibantu oleh sumber listrik yang lain untuk men-charging. Ada juga PLTS on-grid, ya dia harus tersambung dengan jaringan PLN, genset atau yang lainnya ya. Sehingga dia tidak stand. Ya. Apa saja yang akan dianalisa oleh PLTS off-grid terhadap kinerja fotovoltaik, terhadap kinerja keseluruhan dari sebuah sistem PLTS itu sendiri, jaringan distribusinya, kinerja baterainya, bagaimana efisiensinya, ya kan, bagaimana status dari charging baterai itu sendiri, dan terakhir mengenai perilaku beban. Semua dapat kita monitoring dengan sistem kendala jarak jauh berbasis IoT.
Penelitian di daerah Subang, ya, nama pesantrennya Asifa, dan ini kita bisa lihat dari Google ya, lokasinya. Ini lokasi sekolah dari tampilan gedungnya ya, yang akan kita simpan pada roof panel suryanya, dan akan kita letakkan nanti sistem baterainya, inverternya pada ruangan khusus. Ya. Kemiringan kita mengikuti kaidah ya. Dan karena kita ada di Katulistiwa, maka kita cukup mengorientasikan panel suryanya itu utara selatan. Ini equipment list dari panel surya, inverter, baterai, ya. Panel proteksi ini penting, baterai juga harus kita proteksi, sensor sistem, bagaimana kita akan mengukur nanti parameter-parameter yang akan kita monitoring, hardware monitoring sistemnya juga, ya. Bagaimana kita menghubungkan dengan LAN dan WiFi, transmisi pemancarnya, software desainnya, kita menggunakan PP System 7.2 dan juga software engineering ya, untuk monitoring. Ya. Ini sebagai interface protokol remote monitoring system. PP sistemnya ya kita gunakan sebagai simulasi report. Kesimpulannya perencanaan PLTS dapat dilakukan ya, sangat mungkin dan juga bisa memberikan nilai tambah dan sebagai bahan edukasi serta penghematan beban listrik ya, dari skala kecil. Yang kedua berdasarkan perkiraan data NASA ya, dalam software VV 7.2 terhadap iradiasi sinar matahari, asumsi efektif penyinaran 4 jam. Ya. Jadi kita bisa membuat ya nanti dari data-data spesifikasi equipment yang kita gunakan, kita input di dalam PP system, maka nanti kita bisa melakukan simulasi tentang kehandalan dari sebuah sistem PLTS tersebut. Ya. Paling tidak kita sudah memiliki analisa awal. Gitu ya. Jika ada yang kurang, maka kita bisa melakukan perbaikan. Dalam pemakaian beban total ya dengan asumsi 80% dari KWH terpasang gitu ya, yaitu sebesar 2.400, 80% kita hitung bebannya 19,2. Dan energi PLTS yang bisa mengenerate dan juga bisa mensuplai dalam sehari, ya, ia bisa memberikan kontribusi sebesar 15,8 kWh per hari. Sehingga dari biaya listrik yang ada, kita dapat melakukan penghematan satu bulan itu sekitar 684.000 dan penghematan per tahun sebanyak 8,2 juta. Investasi PLTS ya, itu sekitar 80 juta gitu ya. Dan juga biaya maintenance diperkirakan dengan asumsi dalam 10 tahun 10 juta rupiah. ROI-nya dapat kita kembalikan ya dalam 10 tahun ya. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan baik manfaatnya dan bisa menjadikan hasanah penelitian kita yang lebih menarik dan tentunya akan kita terus lakukan perbaikan untuk kesempurnaan dari penelitian ini. Saya Amali dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Informatika. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.